Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiansa, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang film Chordata. Pengertian film Chordata. Chordata sendiri merupakan sekumpulan hewan yang memiliki tulang belakang yang pastinya akan membantu Anda membedakannya dengan binatang lainnya. Chordata merupakan kelas hewan yang mirip dengan Avertebrata dan berbeda dengan Invertebrata. Adapun ciri-ciri chordata, yang pertama ialah memiliki notochordata, yaitu sebuah tongkat gelatinosa terletak di dorsal yang nantinya akan menjadi kaku, namun ia hanya ada pada beberapa stadium pertumbuhannya. Yang kedua ialah memiliki tabung korda saraf di bagian dorsal. Ketiga ialah terdapat celah-celah insang faringeal, sehingga dipastikan film ini memiliki sistem rongga tubuh yang sudah kompleks dan segmentasi tubuh yang jelas. Yang keempat ialah tubuhnya simetris bilateral. Chordata merupakan film dengan hewan-hewan yang sangat beragam penampakannya. Hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam film Chordata karena memiliki 4 struktur anatomis yang sama. Keempat struktur tersebut terkadang hanya muncul pada fase embrionik dari hewan tersebut. Keempat ciri khas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah notochord. Notochord adalah batang fleksibel yang terdapat di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Yang kedua adalah tali saraf dorsal berlubang. Tali saraf chordata berkembang dari jaringan ekstoder yang menggulung membentuk tabung. Hasilnya adalah tali saraf dorsal yang berlubang yang hanya terdapat pada hewan chordata. Yang ketiga ialah celah faring. Chordata memiliki celah pada faring yang memungkinkan air yang masuk melalui mulut dapat keluar tanpa harus mengalir melalui saluran pencernaan. 4. Ekor pasca anus yang berotot. Ekor chordata mengandung struktur otot yang menjadikan ekor tersebut dapat digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NPM 194010-2016, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan membahas asal-usul chordata. Teori-teori tentang asal-usul chordata disusun berdasarkan karakteristik invertebrata dan chordata rendah. Jadi ada 3 teori yang dapat dikemukakan mengenai asal-usul film chordata. Yang pertama itu ada teori analit. Baik Annelida maupun chordata bersifat bilateral, simetris dan bersegmen. Organ-organ ekskresi bersegmen, selom tumbuh baik, ada konda saraf di pembuluh darah longitudinal. Apabila pada Annelida kita menempatkan konda sarafnya di sebelah dorsal saluran pencernaan, maka tipe aliran darahnya akan sama dengan yang terdapat pada chordata. Namun pada mulut Annelida itu ada di sebelah dorsal, tidak seperti pada chordata yang mulutnya di sebelah ventral. Demikian pula berbagai hubungan dorsoventral akan berubah. Lebih-lebih lagi Annelida itu tidak mempunyai struktur yang serupa dengan notochorda atau celah-celah insang. Selanjutnya ada teori arachnid. Persamaannya adalah pada Eurypterid atau Arthropoda zaman Paleozoik dan Astrachoderm atau chordata pada zaman purba. Itu adanya exoskeleton dorsal. Namun demikian chordata tidak mempunyai appendix seperti pada arthropoda dan korda sarafnya terletak setelah dorsal. Sedangkan pada arthropoda korda sarafnya ada di sebelah ventral. Selanjutnya ada teori echinodermika. Larva Tornaria dari cacing Elida Socoglossus sp atau anak film Hemichordata dan larva Bipinaria dari Echinodermata. Semuanya transparan, bersilia eksternal dengan ruang selom dan mempunyai porus dorsal. Dahulu memang terjadi kekeliruan, yaitu larva cacing lidah itu diidentifikasi sebagai Arterius sp. Sebuah hipotesis yang pernah dikemukakan
bahwa larva Echinodermata, larva Hemichordata, larva Tunicata, Amphioxusa, dan Australchoderm. Jika hipotesis itu benar, maka tidak ada lagi kemungkinan akan ditemukan fosil Chordata purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Saya Heri IPA NPM 1940-10-2067. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi Urochordata. Yang pertama yaitu tubuhnya berukuran pendek. Yang kedua, notochord mereduksi. Yang ketiga itu yaitu contohnya Polycarpa pomaria, Stenicassidia turbinata. Urochordata dibagi menjadi 3. Yang pertama, Astidiacea, yaitu hidup di perairan di seluruh dunia, menempel pada karang, cangkang, moluska, galangan kapal, dan dasar pasir atau lumpur. Selanjutnya, tubuhnya berbentuk kantong atau balon, mendapatkan makanan dengan cara menyaring plankton dari air yang mengalir melalui air. Yang kedua, Thaliacea, hidup solitär atau berkoloni, bentuk tubuh silinderis jika hidup berkoloni. Sedangkan yang hidup solitär berbentuk gentong, tubuh transparan, sifat air masuk dan sifon air keluar berlawanan letaknya. Yang ketiga, Larvacea, tubuh transparan, tubuh dilindungi oleh suatu rumah dari zat semacam agar yang dihasilkan oleh epithel. Saya Devi Astriani, NPM 1940102065. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu peranan atau manfaat Urochordata. Beberapa peranan Urochordata yang menguntungkan bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu sumber protein hewani. 2. Sebagai pelengkap komponen biotik di laut. 3. Tim penelitian internasional baru-baru ini mengurutkan genom dari Tunicat, nama lain dari Urochordata, dan menemukan bahwa 77% dari gen manusia hadir. Ini jelas memberikan harapan untuk mengembangkan obat-obatan regeneratif bagi manusia. Tetapi, Urochordata menyebabkan dampak yang merugikan bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut. 1. Menjadi parasit pada ikan. 2. Hewan ini bisa mencemari pantai-pantai dan perahu-perahu dan menjajah kepiting dan kerang dan membunuh banyak makhluk asli setempat. Dan hewan ini suka berada di pelabuhan yang sangat kotor.